Jangan salah kaprah. Kemarin saya sudah bahas soal desa lapangan yang masih gentayangan di tahun 2025 ini. Tapi ternyata enggak semua pinjol pakai cara itu. Ada juga pinjol yang enggak kirim desa lapangan sama sekali. Nah, inilah yang bikin banyak orang penasaran siapa saja mereka. Tonton terus, jangan di-skip. Karena di akhir video saya bakal kasih catatan penting yang bisa jadi penentu nasib galbay kamu. Biar jelas kita bedain dulu, pinjol dengan desa lapangan biasanya lebih agresif dan siap datang ke rumah. Pinjol tanpa desa lapangan, mereka lebih ke digital, yaitu teror WA, SMS, telepon, dan penagihan dialihkan ke pihak ketiga. Sekilas kedengarannya lebih aman, tapi hati-hati. Meskipun mereka enggak ada desa lapangan, bukan berarti kamu bebas. Karena bunga bisa tetap pecekik, bahkan ada resiko data pribadi kamu disalahgunakan. Tapi sebelum pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Nah, kenapa sih pinjol-pinjol ini itu bisa aman digalbaikan? Nah, setiap saya sebutkan satu-satu pinjolnya, saya akan jelaskan kenapa pinjol tersebut bisa aman digalbay, lebih tepatnya tidak memiliki desa lapangan. Tapi perlu dicatat, meskipun aman ya, kalau kamu tidak melakukan sesuatu itu percuma saja. Maksudnya seperti yang saya bilang tadi, karena kalau tidak data pribadi kamu akan disalahgunakan oleh DC pinjol tadi. Nah, kita langsung saja ke daftar pinjol yang pertama. Nah, pinjol yang pertama ini sering menganggap kalau pinjol ini itu memiliki desa lapangan. Ya, karena bisa dibilang pinjolnya ini lumayan besar. Maksudnya emang udah besar, yaitu pinjol UATAS. Tidak bisa dipungkiri, sebagian nasabah pinjam online atau nasabah UATAS ya, mereka itu berpikir kalau UATAS ini memiliki desa lapangan. Padahal faktanya UATAS itu tidak memiliki desa lapangan sama sekali. Meskipun mereka ini pinjol yang berizin OJK. Apa alasannya? Alasannya karena UATAS ini termasuk ke pinjol semi legal. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, ini jauh lebih besar lagi. Dan banyak nasabahnya, bahkan nasabah yang galbay di pinjol ini ya, itu takut, itu panik kalau diancam akan datangi desa lapangan. Padahal faktanya tidak memiliki desa lapangan. Pinjol apa itu? Yaitu pinjol ada pundi. Pastikan kamu nasabah ada pundi pasti berpikir kalau ada pundi itu memiliki desa lapangan. Padahal mereka itu tidak memiliki desa lapangan sama sekali. Ya, meskipun ada pundi ini memiliki pihak ketiga seperti DBS Bank, Ta Aset, banyak lagi ya. Cuman perlu kamu catat, tidak semua pihak ketiga itu memiliki desa lapangan. Dan untuk yang selanjutnya ini jauh lebih besar lagi. Bahkan nasabahnya itu banyak yang melakukan pinjaman, banyak yang melakukan galbay juga. Dan hampir semua nasabahnya itu menganggap mereka itu memiliki desa lapangan. Padahal dia tidak memiliki desa lapangan sama sekali. Meskipun termasuk ke raksasanya para pinjol. Pinjol apa? Yaitu Shopee Paylater dan Shopee Pinjam. Tidak bisa dipungkiri, hampir semua nasabah yang galbay atau bayar di Shopee Paylater ya, itu menganggap kalau Shopee Paylater itu memiliki desa lapangan. Padahal mereka itu tidak memiliki desa lapangan. Emang Shopee Paylater ini punya wewenang untuk memiliki desa lapangan ya. Cuman sampai saat ini kenyataannya mereka belum memiliki desa lapangan sama sekali. Tapi kita tidak tahu 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan bisa saja Shopee Paylater dan Shopee Pinjam memiliki desa lapangan. Untuk yang keempat, pinjolnya jauh lebih ngeri. Maksudnya terorannya ya, seperti WA, telepon. Bahkan banyak yang berpikir juga pinjol ini itu memiliki desa lapangan. Cuman sayangnya pikiran itu salah, karena mereka tidak memiliki desa lapangan. Pinjol apa? Yaitu pinjol EASY Cash. Nah, EASY Cash ini ya, mereka tidak memiliki desa lapangan. Ya, meskipun termasuk ke pinjol yang sudah besar ataupun pinjol yang sudah tersor. Jadi buat kamu nasabah EASY Cash, kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu panik. Kenapa? Alasannya mereka tidak memiliki desa lapangan. Karena EASY Cash ini termasuk ke pinjol semi legal. Pinjol semi legal nggak ada wewenang untuk memiliki desa lapangan.
Nah, berhubung kalau dijelaskan satu persatu gini ya, itu bisa memakan waktu banyak sekali. Di sini saya akan langsung saja sebutkan satu-satu daftar pinjolnya. Dan di akhir video saya akan jelaskan kenapa alasannya mereka tidak memiliki DC lapangan. Untuk yang kelima yaitu ada pinjol, ada modal. 6 Klik Kami, 7 modal nasional, 8 Indosat, 9 Cairin, 10 GoPay, 11 Pinjam Yuk, 12 Pinjam Duit, 13 Investri, 14 Igrow, 15 Dana Rupiah, 16 Uku, dan yang terakhir yaitu Rupiah Cepat. Jadi itulah deretan pinjol legal yang tidak memiliki DC lapangan. Kenapa alasannya tidak memiliki DC lapangan? Karena pinjol semi legal. Nah, apakah pinjol semi legal berizin OJK? Jawabannya jelas berizin OJK. Dan kalau kita galbay apakah nama kita masuk SLIK OJK dan BI checking? Jelas masuk BI checking dan SLIK OJK. Cuman mereka ini semi legal dan tidak ada wewenang untuk memiliki DC lapangan. Berbeda dengan legal, kalau legal itu ada wewenang untuk memiliki DC lapangan. Tapi bang, kok Shopee tidak memiliki DC lapangan? Kan mereka legal. Seperti yang saya bilang, memiliki DC lapangan tidak semudah membalikan telapak tangan seperti ini. Itu tidak semudah itu ya. Makanya mungkin itulah alasan kenapa Shopee dan Shopee Jam tidak memiliki DC lapangan. Tapi perlu dicatat, pinjol yang enggak ada DC lapangan itu bisa jadi pedang bermata dua. Karena di satu sisi kita agak lega mereka tidak memiliki DC lapangan. Tapi di sisi lain, mereka itu teknologi digitalnya jauh lebih canggih. Bisa spam telepon, bisa spam SMS. Kenapa? Karena sekarang sudah menggunakan sistem digital. Jadi yang nyepam kalian, yang telepon kalian itu bukan manusia lagi, tapi sistem. Bahkan yang lebih parahnya, mungkin saja data pribadi kalian itu bisa disalahgunakan ataupun bisa disebar. Cuman nggak perlu khawatir, seperti yang saya bilang, saya akan kasih solusinya. Supaya misalnya pinjol kamu terdaftar ya, di pinjol-pinjol yang tidak memiliki DC lapangan ini dan bisa benar-benar aman. Yaitu yang harus kamu lakukan, hapus aplikasinya. Ganti kartu HP, ganti WA, ganti email. Dan yang terakhir, kamu reset HP kamu. Kalau dirasa emang belum aman, kamu bisa meresetnya. Karena kalau kamu tidak menghapus aplikasinya, mereka itu bisa mengambil data pribadi kamu lewat aplikasi ya, seperti ke galeri, ke file-file yang lain, dan mendapatkan kontak-kontak kamu itu lewat aplikasi juga. Jadi itulah alasannya kenapa di luaran sana banyak nasabah pinjam online yang data pribadinya tersebar, kontak-kontak temannya dihubungi, kontak keluarga dihubungi, nah itu lewat aplikasi tadi. Jadi kalau kamu hapus aplikasinya, mereka nggak ada akses lagi. Dan kamu juga harus ganti HP, ganti WA, ataupun ganti email. Supaya mereka nggak bisa neror kamu lagi. Cuman perlu dicatat, sebelum kamu mengganti kartu HP, sebelum kamu mengganti WA ya, alangkah baiknya kamu klarifikasi dulu konter kamu. Karena kalau kamu mengganti kartu HP, otomatis mereka itu menghubungi konter kamu. Jadi kamu klarifikasi dulu, kamu bilang ke konter kamu, kalau ada DC pinjol legal, nge-WA, atau nge-SMS ya, nggak perlu dibalas, nggak perlu direspon, biarkan aja. Karena kalau direspon, mereka itu akan error secara terus-menerus. Tapi kalau dibiarkan aja, paling lama errornya 1 minggu. Jadi kamu klarifikasi dulu ke kontak darurat kamu. Jadi itulah caranya agar misalnya pinjol kamu terdaftar dan benar-benar aman. Nggak ada DC lapangan, bisa menghadapi teror digital. Cuman perlu dicatat, yang namanya utang piutang itu wajib dibayar. Di sini saya hanya membantu saja buat kamu yang mungkin tidak punya uang atau ekonomi kamu sedang turun drastis. Ya mudah-mudahan buat kamu yang ekonominya sedang turun drastis atau sedang tidak punya uang ya, mudah-mudahan ekonominya bisa distabilkan kembali. Oke, jadi mungkin saja video saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buatkan semua nasabah pinjam online ataupun buat semua nasabah pinjam legal. Buatkan juga yang merasa kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini, supaya kami bisa mendapatkan video-video terbaru tentang dunia perpinjolan. Oke, saya Kang Galbay, sampai jumpa di video berikutnya.